Assalamualaikum, kembali lagi di Marking Privat. Kali ini kakak akan melanjutkan ke part ketiga ya. Kita akan membahas penilaian harian limit. Kalian bisa buka buku Intan Pariwara halaman 22-23. Ya, saya akan lanjutkan ke soal nomor 25. Jika limit X mendekati 4, AX plus B dikurangi akar X dibagi X min 4 sama dengan 3/4. Tentukan nilainya A dan B. Gini ya guys. Jika ada sebuah limit, kok ternyata koefisiennya belum diketahui ya, ini A sama B-nya, kalian bisa menggunakan metode L-Hospital atau menggunakan metode turunan namanya. Ya, langkahnya bagaimana? Atas diturunkan, bawah diturunkan, baru X-nya kita substitusi ke hasil turunan. Ya, metode turunan sudah saya bahas ya di part sebelumnya. Saya akan jelaskan kembali ya. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka nanti turunan dari fungsi f adalah a kalikan n, ini dikalikan ya d, x pangkat n min 1. Ini rumus turunan. Ya, nanti turunan kalian dapat setelah materi limit. Oke? Ya, langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini, kita langsung substitusikan x mendekati 4 pada persamaan limit AX plus B min akar X per X min 4. Nah, setelah kita substitusikan X sama dengan 4, kita anggap hasilnya 0/0. Apabila limit hasilnya 0/0, itu kan tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, maka kita bisa menggunakan metode turunan. Begitu ya urutannya ya. Oke, saya akan substitusikan, maka menghasilkan persamaan 4A plus B min akar 4 itu kan min 2 ya, sama dengan 0, dan kita memperoleh X min 4 ya, berarti kan 4 kurangi 4 sama dengan 0. Ya, dari ini kita peroleh persamaan 4A plus B sama dengan 2. Inilah persamaan pertama yang dapat kita peroleh. Lalu, setelah itu, karena hasilnya 0/0, maka kita menggunakan metode turunan ya. Langkahnya, atas diturunkan, bawah diturunkan. Ini ada AX ya, saya masukkan di sini. Fx sama dengan AX. Yang bisa diturunkan itu yang punya variabel ya, Dik ya. Variabel itu apa, Mbak? Ini X ini. Ini X namanya variabel. Ya, maka diturunannya apa? Ini kan artinya pangkatnya 1. 1 kalikan A itu adalah A. X pangkat, ini N-nya 1. Ini N ini D. Ini N ya. N dikurangi 1. Nah, 1 kurangi 1 kan 0. Berapapun pangkat 0 itu adalah 1. Maka turunan dari AX itu adalah A. Oke, saya masukkan di sini A. B itu adalah sebuah koefisien, tidak punya variabel, maka tidak bisa diturunkan. Lalu ke sebelahnya, min akar X. Jika kita punya fungsi min akar X ini kan sebenarnya X pangkat setengah. Ya, kalau saya turunkan, ini kan maju ke depan ya, Dik ya. Setengah dikalikan min 1, itu adalah min setengah. X pangkat setengah dikurangi 1, itu adalah min setengah. Ya, saya masukkan. Maka, min setengah X pangkat min setengah itu kan sebenarnya sama aja seperakar X. Gitu ya. Per bawahnya juga saya turunkan. Yang ini saya turunkan. Yang diturunkan itu adalah X. Ya. Ingat gini aja. Kalau AX itu diturunkan menjadi A. Berarti kalau misalkan Fx sama dengan X, maka X saya turunkan itu menjadi 1. Ya, karena koefisien depannya 1. Maka bawah turunnya adalah 1. Setelah itu, nanti kita substitusikan X-nya 4, hasilnya adalah 3/4. Oke ya, ya saya masukkan ya X-nya 4, substitusikan A min 1/2 akar 4 sama dengan 3/4. Ini satunya kita abaikan aja ya, karena dibagi 1 kan tidak mempengaruhi.
maka A dikurangi 1 per akar 4 itu kan 2 ya. 2 kalikan 2 itu 4 ya. Ini 1/4 sama dengan 3/4. A sama dengan 3/4 ditambah 1/4. Nilainya A itu adalah 1. Kalau A-nya 1, B-nya berapa Mbak? Kita substitusikan ke persamaan pertama ya. Tadi ini ya. 4 dikalikan 1 ditambah B sama dengan 2. Maka B-nya min 2. Nah, yang dicari adalah A plus B. 1 ditambah min 2. Ya, ini kita menggunakan metode turunan. Oke ya guys? Ya, insya Allah habis ini kalian akan mempelajari turunan ya untuk matematika wajib kelas 11. Semangat ya, pasti kalian bisa. Nanti kalian simak kembali jika ingin mengulang. Saya masuk ke soal nomor 26. Ya, ini adalah metode akar sekawan ya. Saya akan masukkan limit X mendekati 1. Ini X pangkat 3 ya. Sorry, ini terlalu gak jelas ya. Saya jelaskan ya. Kayak gini. Dibagi dengan akar 2 plus 2X dikurangi akar 6 min 2X. Saya kalikan ya dengan akar sekawannya. Ya, begini. Ya, lalu limit X mendekati 1, X pangkat 3 min X kuadrat, saya kali dengan akar 2 plus 2X. Ya, yang di bawah nanti menjadi akar kalikan akar, maka akarnya hilang. Min dikalikan plus, nanti jadi min. Akar kalikan akar, akarnya hilang ya. Nah, seperti ini. Oke, limit X mendekati 1. Yang bawah ya, saya akan lihat dulu hasilnya seperti apa. 2X plus 2X ya, maka menjadi 4X. 2 dikurangi 6 itu adalah min 4. Oke, ini saya rubah kayak gini ya, Dik ya. Saya kurung aja. Nah, maka nanti ini menjadi 1. Nah, kan hasilnya sama ya, 4X min 4. Oke, lalu yang ini bagaimana Mbak? Yang itu saya buat seperti ini. X kuadratnya saya lepas, maka menjadi X min 1. Paham ya? Iya. Nah, dikalikan dengan akar 2 plus 2X ditambah akar 6 min 2X. Nah, ini kan boleh dihilangkan ya guys. Ini hilang, ini hilang. Setelah ada yang dicoret, maka boleh kita substitusikan. Limit X mendekati 1. Saya substitusikan ya. X kuadrat, maka 1 kuadrat dikali dengan akar 2 ditambah 2X. 2 kalikan 1 itu 2. Ya, ditambah dengan akar 6 dikurangi 2. Dibagi dengan 4. Oke. 1 dikalikan, ini 4 ya. 4 di akar itu 2. Ini 4 ya. 4 di akar itu 2. Dibagi dengan 4. Ya, maka menghasilkan 4/4. Nilainya 1. Oke. 26 pasti bisa. Nomor 27, ini sebenarnya konsepnya sama ya kayak dengan soal nomor 25. Ya, begini. Saya tuliskan kembali ya soalnya ya, biar jelas. X pangkat N dikurangi 2 pangkat N dibagi dengan X pangkat N per 3 dikurangi dengan 2 N per 3. Nah, ini kan N-nya belum diketahui ya. Langkahnya sama, saya akan menggunakan metode turunan. Langkah pertama, kita akan langsung masukkan atau mensubstitusi X mendekati 2. Lalu kita anggap limitnya itu hasilnya adalah 0/0. Ya, oke, maka dihasilkan, ini kita substitusikan ya, ini 2 pangkat N dikurangi 2 pangkat N itu kan memang sama dengan 0. Untuk yang bagian bawah, 2 pangkat N per 3 dikurangi 2 pangkat N per 3 sama dengan 0. Ya, memang sama dengan 0 ya. Berarti dari persamaan satu ini kita tidak menghasilkan persamaan yang baru. Kalau lihatlah nomor 25, dari persamaan 1 kita akan memperoleh persamaan baru ya. Ini gini. Ya, tetapi di soal ini tidak menghasilkan persamaan baru. It's okay, nggak apa-apa.
Ya, karena hasilnya 0 per 0, maka langkahnya kita turunkan. Ya, atas diturunkan, bawah diturunkan, lalu kita substitusikan X-nya, hasilnya 6, 2 akar 3. Oke, ya, saya akan turunkan X pangkat N. Masih ingat? Ya, ya oke. Saya letakkan di sini karena kalian masih baru ya. Maka nanti turunannya itu adalah N-nya ke depan. N, X pangkat N min 1. Ya, begitu ya. N pangkat X pangkat N min 1 dikurangi. Nah, ini kan tidak ada variabelnya ya. Itu tidak ada X-nya. Variabel itu adalah X ya. Jika tidak ada variabelnya, bisa X, bisa ataupun nanti di soal apa, ini berarti sebuah koefisien. Koefisien itu tidak bisa diturunkan ya, maka hasilnya 0. Maka ini kayak gini aja diperoleh datanya. Dibagi, nah ini ada variabelnya yaitu X, maka bisa diturunkan. Fx sama dengan X pangkat N per 3. Maka nanti F aksen X-nya adalah N per 3 kalikan 1. Ini kalau nggak ada angkanya tuh 1 ya. Maka N per 3 X pangkat N per 3 kurangi 1. Ya, saya tuliskan di sini. N per 3 X pangkat N per 3 min 1. Nah, ini nggak punya variabel, maka nggak bisa diturunkan. Lalu, ini hasilnya kayak gini ya. Kita substitusikan X-nya mendekati 2. Ya, saya masukkan N 2 pangkat N min 1 dibagi N per 3, 2 pangkat N per 3 min 1. Sama dengan 6. Oh, ini salah nih. 3 akar 2 ya, Dek. 3 akar 2. Ini saya akan hapuskan dulu ya. Nanti adik silakan sudah mencatat, boleh. Saya hapus dulu. Nanti kalian bisa ulang ya. Nah, ini kan sama aja N dikalikan 2 pangkat N dikalikan 2 pangkat min 1 gitu ya. Bermain eksponen. N per 3, 2 pangkat N per 3 dikalikan 2 pangkat min 1. Kan gitu kan? Sama dengan 6, 3 akar 2. Ini kita bisa hilangkan, ya. Nah, ini saya ke sana ya, Dek ya. Iya. N dibagi N per 3, itu kan sama saja 3 N per N. Itu kan? Dikali, nah yang ini D, 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N min N per 3, itu kan sama aja kalau eksponen A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ya, maka 2 pangkat N dibagi dengan 2 pangkat N per 3, maka nanti 2 pangkat N dikurangi N per 3. Ya, maka menghasilkan 2 pangkat 2 per 3 N. Gitu ya. Saya tuliskan di sini 2 pangkat 2 per 3 N. Ini N-nya hilang. Ya, sama dengan 6 2 pangkat 1/3. Gitu ya. Ini dari sini deh. Nah, ini. Oke, ini boleh saya coret. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Maka 2 pangkat 2 per 3N sama dengan 2 pangkat, ini kan sama aja 2 pangkat 1 ya. 1 ditambah 1/3 itu adalah 4/3. Nah, ini kan sudah sama bilangan pokoknya. Maka 2 per 3N sama dengan 4/3. Ya, ini kita hilangkan, ini kita hilangkan. Maka nanti 2N sama dengan 4. N-nya ketemu 2. Begitu ya. Nanti kalian simak kembali, insya Allah pasti bisa. Dicoba lagi ya. Oke. Ya, kita masuk ke soal nomor 28. Ini soal HOTS kembali. Ya, bagaimana nih, Dek? Saya akan menggunakan metode substitusi langsung ya. Apabila hasilnya 0 per 0, sebenarnya kalian tuh kalau untuk metode limit 0 per 0 itu kan tidak memenuhi.
Nah, kalian bisa menggunakan beberapa metode, bisa menggunakan faktorisasi, tergantung soalnya ya, atau bisa menggunakan akar sekawan, ya, atau juga bisa menggunakan metode L'Hospital. Nah, atau metode turunan, begitu guys. Nah, sekarang saya akan substitusikan langsung ya. Pada saat X mendekati 0, maka akar 1 min 0 dikurangi 1 dibagi dengan 1 dikurangi akar 3, 1 min 0. Oke, ini hasilnya bagaimana? Akar 1 itu kan 1 ya, 1 kurangi 1, 1 kurangi 1. Oh iya benar, nih hasilnya adalah 0 per 0. Itu tidak memenuhi, maka kita bisa menggunakan metode salah satu ini. Saya misalkan akan menggunakan metode turunan saja ya. Langkahnya atas diturunkan, bawah diturunkan, baru nanti boleh disubstitusi. Begitu caranya, ingat itu ya. Nah, sekarang ini daripada ribet nih, ini kan ada 1 min X, 1 min X, ini akarnya 2, ini akarnya 3. Ribet banget ya dek ya. Nah, bermain cantik aja, misalkan ya, 1 min X saya anggap adalah P. Begitu guys. Maka limit X mendekati 0, P pangkat setengah dikurangi 1 dibagi dengan 1 dikurangi P pangkat sepertiga. Begitu. Nah, sekarang jika saya punya FP sama dengan P pangkat setengah, maka nanti F aksen P atau turunannya adalah, dengan setengahnya ke depan ya, setengah P pangkat setengah dikurangi 1, kan gitu rumusnya ya, bisa lihat kembali, kalian catat ya di buku, min setengah. Inilah turunan untuk P pangkat setengah. Maka menjadi 1 per 2 dikalikan P pangkat min setengah. Lalu yang satu ini tidak bisa diturunkan karena tidak punya variabel. Di sini berarti variabelnya adalah P ya. Ini juga nggak bisa diturunkan, maka kita tinggal menurunkan P pangkat sepertiga. Saya masukkan di sini. Jika saya punya FP sama dengan P pangkat sepertiga, maka nanti F aksen P adalah sepertiga P pangkat sepertiga dikurangi 1, itu kan min 2 per 3. Ini turunannya, maka ini ada negatif ya, hati-hati. Negatif sepertiga P pangkat min 2 per 3. Nah, maka nanti limit X mendekati 0, 1 per 3 dibagi min sepertiga, itu kan min 3 per 2. Untuk yang P, maka kan P pangkat min setengah dikurangi min 2 per 3. Kan? Ya, saya akan tulis surat-surat di sini ya. Min sepertiga ditambah 2 per berapa sih? Oh, setengah, sorry. Kayak gini, ditambah 2 per 3. Kan kita buat penyebutnya 6, maka nanti sini min 3. Maka sini plus 4 ya. Maka jawabannya 1 per 6. Maka limit X mendekati 0, min 3 per 2, P pangkat 1/6. P-nya saya ubah lagi dalam bentuk ini ya. 1 min X pangkat 1/6. Nah, setelah diturunkan, boleh deh kita substitusi pada saat X-nya mendekati 0. Maka min 3 per 2 dikalikan 1 min 0 pangkat 1/6. Ya, jawabannya min 3 per 2. Ya. Oke, bisa ya. Saya lanjutkan ke soal nomor 29. Kecepatan benda setiap saat ditentukan dengan rumus PT. Perubahan kecepatan untuk T mendekati 5 dirumuskan dengan limit X mendekati T mendekati 5, VT dikurangi V5. Nilai perubahan kecepatan benda untuk T mendekati 5. Oke, saya akan masukkan limit, X tuh. T ya. T mendekati 5, VT-nya saya substitusikan, maka 0,2 T kuadrat min 0,4 T. V5-nya saya masukkan ya. Pada saat T-nya 5, kita substitusikan ke sini D. Ya, maka 0,2 dikalikan 5 kuadrat dikurangi 0,4 kalikan 5. Ya, 25 kalikan 2 itu kan 50 ya, maka ini hasilnya 5. 5 kalikan 4, 20, maka ini 2. 5 kurangi 2 itu 3 ya.
saya kalikan dengan, bukan kali ya, dikurangi 3, dibagi T-5. T-5. Nah, oke. Maka limit T mendekati 5. Tadi 0,1-nya saya lepas saja ya. Maka menjadi 2T kuadrat min 4T min 30. Begitu ya. Nah, yang di bawah adalah T min 5. Oke, limit T mendekati 5, 0,1 ini saya faktorkan saja. 2T, sini T min 5. Ya, biar ketemu 30 maka ini 6. Ya, 2 dikalikan min 5 itu adalah min 10. Min 10 tambah berapa biar ketemu min 4 ya, ditambah 6 begitu. Ya, inilah faktorisasinya. Dibagi T min 5. Nah, ini dicoret-coret. Selama ada yang udah dicoret, boleh kita apakan? Iya, substitusikan. 0,1 dikalikan 2 kalikan 5. Itu adalah 10 ditambah 6. 0,1 kali 16. Jawabannya 1,6 bebek. Oke, nomor 30 soal terakhir ya, Dek ya. Ini, sebatang besi dipanaskan hingga mengalami pemuaian panjang. Rumus pertambahan panjang terhadap waktu dituliskan dengan fungsi Ft. Ini berarti Ft itu sama aja fungsi pertambahan panjang ya. Panjang di sini saya anggap adalah jarak. Ya, perubahan jarak terhadap waktu, fungsinya itu adalah 0,16 T kuadrat ditambah 0,8T. Nah, tiap menit ya. Kecepatan perubahan panjang besi tersebut pada saat T-nya mendekati 10. Nah, ini sebenarnya itu aplikasi turunan ya. Yang namanya kecepatan terhadap waktu, ini sama saja ds per dt. Apa itu artinya? Kecepatan terhadap waktu itu sama saja turunan dari fungsi jarak ya. Inilah rumusnya. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan metode turunan. Gitu ya. Maka Vt itu sama saja dengan turunan dari fungsi jarak. Oke, maka tadi kan sudah saya jelaskan ya fungsi turunan gimana? Ini ke depan. Maka 2 dikalikan 0,16 itu adalah 0,32. T pangkat 2 dikurangi 1 itu 1 ya. Ditambah 0,8. Ya, ini 0,8 T. Maka turunannya adalah 0,8. Sama kayak tadi ya guys. Misalkan saya punya fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a saja. Gitu. Variabelnya hilang. Oke? Nah, udah. Tinggal kalian masukkan. Berapakah kecepatan perubahan besi tersebut pada saat T-nya mendekati 10? Tinggal kita substitusikan 0,32 kalikan 10 ditambah 0,8 ya. 3,2 ditambah dengan 0,8. Jawabannya adalah 4. Begini ya guys. Saya menggunakan metode turunan di sini. Oke ya, saya bahas 30 soal, semoga bermanfaat untuk tambahan kalian dalam belajar di rumah. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.